Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2776 Godaan 4 Peri Iblis. Su Wanwan menyeka air matanya dan tersedak. Bagaimana denganku? Siapa yang akan melindungiku? Lee Fugui menyentuh kepala Su Wanwan dan berkata terus terang. Jangan khawatir, aku akan membiarkan Meng Xian tinggal saat aku pergi. Ketika aku kembali setelah ini, aku akan mengirim murid-murid dari sekte Meng Tian untuk melindungimu. Mata Meng Tian langsung melebar, menatap Lee Fugui dengan heran, lalu bertanya, "Hah? Kenapa kau tiba-tiba membiarkanku memilih untuk tinggal di sini?" Lee Fugui tersenyum getir dan berkata, "Kalau kau tidak tinggal di sini, apa kau mau aku yang tinggal di sini?" "Baiklah, saudara Meng Xian, lakukan saja apapun yang aku perintahkan." Meng Tian menghela napas dan berkata, "Baiklah, karena kau sudah bilang begitu, kalau aku tidak tinggal di sini, kau akan menuduhku licik seharian." Lee Fugui tertawa dan berkata, "Saudara Meng Xian, kapan aku pernah mengatakan bahwa kamu licik dan licik?" Sementara semua orang mengobrol dan tertawa, ponsel Hua Duo berdering. Setelah panggilan tersambung, Suster Ming berkata terus terang di ujung telepon, Duo, beritahu Fugui untuk tenang dan ikuti saja pengerahan pasukan. Para petinggi sudah mengatakan bahwa Fugui adalah komandan utama operasi pemusnahan ras iblis ini. Semua departemen dan personel di negara ini harus mematuhi pengerahan dan pengaturan Fugui tanpa syarat. Juga, pemimpin lama memintaku untuk memberitahu Fugui bahwa dia juga khawatir tentang keselamatan Fugui. Dan pemimpin tua itu juga mengatakan bahwa setelah Fugui kembali dengan kemenangan, ia akan membangun sebuah gapura kemenangan khusus untuknya di kota paling makmur di Tiongkok untuk menyambut Fugui secara pribadi, sang pahlawan yang menyelamatkan umat manusia. Ponsel Hua Duo sedang dalam mode speakerphone. Semua yang hadir mendengar apa yang dikatakan Suster Ming. Ning Dingdang, yang berdiri di sampingnya, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek, siapakah pemimpin tua yang dibicarakan gadis di ujung telepon itu?" Ning Zetian menepuk kepala Ning Dingdang dengan riang dan berkata sambil tersenyum, "Anak bodoh, siapa lagi? Tentu saja dia yang selalu berdiri di tengah dan berbicara di TV." Ning Dingdang langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Lee Fugui mengangguk dan berkata, "Baiklah, beritahu Suster Ming bahwa kami akan segera kembali." Hua Duo mengangguk, dan setelah secara pribadi menyampaikan kata-kata Lee Fugui kepada saudari Ming, dia menutup telepon. Sore itu, sebelum gelap, Lee Fugui membawa Hua Duo kembali ke desa Xiaoxi. Baru saja tiba di halaman rumahku, Lee Fugui dikelilingi oleh beberapa gadis lagi. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan tak berujung dari gadis-gadis itu, Lee Fugui menjawabnya satu persatu sambil tersenyum. Dikelilingi oleh beberapa gadis, Lee Fugui memasuki ruangan. "Saya tidak berharap untuk hanya duduk saja." Teriakan Suetu terdengar dari luar pintu. "Kakak, Hongsa telah kembali." Lee Fugui berdiri. Semua gadis terdiam dan berbalik, menatap ke arah pintu dengan ekspresi gelisah di wajah mereka. Di belakang Hongxia ada 4 peri iblis dengan bentuk dan ukuran berbeda. Namun, tidak seperti Hongxia, setelah tiba di halaman, Hongxia berlutut di tanah dan menunggu Lee Fugui pergi. Tetapi keempat peri iblis ini semuanya berdiri di belakang Hongxia saat ini, dengan alis berkerut dan menatap ruangan di depan mereka. Lee Fugui datang ke pintu. Dia melirik setan dan peri di depannya.
Kemudian dia melangkah maju sambil tersenyum dan membantu Hongsha yang tengah berlutut di tanah untuk berdiri. Hongsha berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi gembira, "Tuan Li, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada keempat dewa iblis ini. Mereka adalah 4 dewa iblis yang dikirim oleh Yang Mulia ke kota Jiangnan untuk mengumpulkan informasi. Yang ini Chuan Kong, yang ini Xiongling, yang ini Fan Gran, dan yang ini Zanhu. Keempat iblis abadi ini cukup kuat di antara 72 iblis abadi." Li Fugui mengangguk sedikit. Faktanya, saat dia melihat keempat peri iblis ini, dia menyadari bahwa meskipun keempatnya telah mengikuti Hongsha ke desa Xiaoxi, hati mereka belum benar-benar tunduk padanya. Namun saat ini, Li Fugui tidak keluar dan mengungkapnya secara langsung. Dia melirik keempat peri iblis dan bertanya, "Di mana semua iblis, monster, dan penjahat yang berada di bawah komando keempat peri iblis ini?" Saat itu, Hongsha buru-buru menjelaskan, "Saya khawatir membawa begitu banyak peri dan monster langsung ke desa Xiaoxi akan menimbulkan kepanikan. Karena itu, ketika saya tiba di desa Xiaoxi, saya meminta para peri di bawah komando 4 peri iblis untuk memimpin banyak monster dan roh jahat dan tetap berada di luar Kabupaten Qinglong. Grandmaster Chanxin saat ini sedang menjaga para goblin dan monster ini. Mereka pasti tidak akan bertindak gegabah di Kabupaten Qinglong." Setelah mendapatkan jaminan Hongsha, Li Fugui kemudian menatap Chuan Kong, yang berdiri di paling kiri, dan bertanya dengan serius, "Namamu Chuan Kong?" Chuan Kong melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Saya Chuan Kong." Li Fugui tersenyum tipis dan terus bertanya, "Apakah kamu berencana untuk tunduk padaku sekarang?" Chuan Kong melirik Li Fugui dan berkata dengan santai, "Haha, aku datang ke sini hanya untuk melihat-lihat hari ini." Pernyataan ini menjadi kenyataan. Hongsha menjadi cemas. Dia mengepalkan tinjunya dan buru-buru memarahi Chuan Kong tanpa rasa ingin tahu. "Chuan Kong, sebelum datang ke sini, kau bilang akan langsung tunduk pada Guru Li setelah tiba di desa Xiaoxi. Kenapa kau baru bicara seperti itu sekarang?" Chuan Kong berkata terus terang, "Aku memang berkata akan tunduk pada Master Lembah Li. Tapi syaratnya Master Lembah Li juga harus layak menerima ketundukanku, kan?" Butiran keringat halus muncul di dahi Hongsha. Akhirnya ia mendapatkan kepercayaan Li Fugui. Setelah bergabung dengan tim Li Fugui, ini adalah pertama kalinya ia bekerja untuk Li Fugui. Ia berpikir jika ia melakukan pekerjaan ini dengan baik, ia akan mampu bersinar di hadapan pihak lain. Tunggu sampai nanti. Setelah klan iblis ditaklukkan sepenuhnya oleh Li Fugui, ia dapat hidup bebas dan tanpa hambatan. Jika ia dipilih oleh Li Fugui, ia bahkan mungkin menjadi abadi dan masuk surga. Tetapi apa yang tidak pernah ia duga terjadi, keempat orang bodoh ini di permukaan menjanjikan akan menyerah kepada Li Fugui. Tetapi ketika mereka benar-benar tiba di desa Xiaoxi, keempat orang ini justru mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Li Fugui. Dengan penuh amarah, Hongsha mengepalkan tinjunya, menunjuk iblis-iblis di depannya, dan berkata, "Dengarkan aku sekarang. Entah kau berlutut dan bersujud kepada Guru Li, mengakui kesalahanmu, dan tunduk padanya. Atau, tunggu aku mengambil inti iblismu dan menghancurkan kultivasi 1000 tahunmu dalam sekejap." Hadapi ancaman Red Evil, keempat peri iblis di depannya tidak panik sama sekali. Feng Ren mencibir dan berkata, "Yang mulia, Hongsha, kau adalah Raja Iblis dari klan iblis kami, nomor 2 setelah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Yang mulia sangat mempercayaimu saat itu,
membiarkanmu dan Raja Iblis Chansin menjadi tangan kanannya. Tak disangka, kalian berdua akan menjadi orang pertama yang mengkhianati Yang Mulia. Tidak apa-apa jika kau mengkhianati Yang Mulia sekarang, tapi kau sebenarnya ingin memenangkan hati kami dan membuat kami tunduk pada umat manusia juga. Yang Mulia, apakah Anda tidak takut masalah ini akan diketahui oleh Yang Mulia? Dan Yang Mulia akan mengirimkan banyak sekali iblis abadi untuk mencabik-cabik Anda. Dahi Hongsha ditutupi garis-garis hitam, dia menggertakkan giginya. Menatap tajam keempat peri iblis di depannya setelah beberapa detik hening. Hongsha berbalik, membungkuk pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Lembah Li, izinkanlah aku membunuh mereka berempat." Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya, sambil berkata pada Hongsha, "Mundurlah." Hongsha menahan amarah di hatinya, berbalik dan mundur ke belakang Li Fugui. Li Fugui menatap para iblis dan makhluk abadi di depannya dan berkata, "Sekarang izinkan saya bertanya, apa yang perlu kalian lakukan agar setuju untuk tunduk kepada saya?" Zanhu kemudian berdiri dan berkata sambil mencibir, "Itu tergantung pada kekuatanmu, Tuan Li." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Oh, kalau begitu, aku mengerti. Tergantung kemampuanku, kan? Maksudmu, kalau aku bisa menghancurkan kalian berempat akan mau tunduk padaku." Saat dia mengatakan ini, aura pembunuh yang kuat sudah terpancar dari sekitar tubuh Li Fugui. Jantung Zanhu berdebar kencang saat melihat mata Li Fugui. Setelah mengambil napas, Zanhu berkata sambil tersenyum tipis, "Tuan Lembah Li, Anda tidak bisa berkata seperti itu." Tanpa menunggu lawan bicaranya selesai, Li Fugui segera menyingkirkan senyum di wajahnya, menatap Zanhu, dan bertanya dengan keras, "Kalau aku tidak mengatakan ini, bagaimana kau bisa membiarkanku mengatakannya? Apa kau masih ingin aku bermain denganmu? Hentikan ini." Sebelum keempat peri iblis di depannya sempat pulih, Li Fugui mengalirkan energi internalnya dan menggunakan seni misteri 89. Ia melambaikan tangannya ke arah Zanhu terlebih dahulu dan berkata, "Kemarilah. Tidakkah kau ingin melihat seberapa kuat aku? Sekarang akan kutunjukkan padamu." Zanhu berdiri di sana dengan mulut setengah terbuka, benar-benar tertegun. Melihat niat membunuh yang tak berujung di mata Li Fugui, Zanhu menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Lembah Li, ini." Li Fugui berkata dengan dingin, "Menyerahlah atau datang dan lawan aku." Tubuh Zanhu mulai mundur. Chuan Kong, Xiongling dan Fan Gran, tiga peri iblis, saling memandang dengan bingung. Li Fugui melihat bahwa Zanhu bersikap acuh tak acuh. Dia memanfaatkan situasi tersebut dan melangkah maju, menarik Zanhu, lalu meninju perutnya. Setelah pil iblis di tubuh lawan terlempar keluar dari perutnya dan tertahan di mulutnya, Li Fugui menjepit mulut Zanhu dengan tangan kanannya, dan mengambil pil iblis dari tubuh Zanhu dengan tangan kirinya. Setelah memegang pil iblis di tangannya, Li Fugui menendang harimau perang yang telah kembali ke bentuk aslinya. Sambil memegang inti iblis Zanhu, Li Fugui bertanya kepada tiga iblis abadi yang tersisa, "Apa kabar? Siapa lagi yang ingin menguji kekuatanku?" Chuan Kong, Xiongling dan Fan Gran, tiga peri iblis, benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Li Fugui akan begitu kejam. Dalam sekejap mata, lawan langsung mengambil pil iblis yang telah dibudidayakan Zanhu selama 1000 tahun. Hongsha pun tersentak saat itu dan buru-buru berkata kepada tiga iblis abadi di depannya, "Apa yang kalian semua berdiri di sana?
Mengapa kalian tidak berlutut dan bersujud kepada Master Lembah Li? Li Fugui mencibir dan melambaikan tangannya, berkata, Hongsha, awasi mereka dan jangan biarkan mereka lolos. Jika ada yang berani kabur, tembak saja inti iblis di tubuhnya. Kebetulan aku sekarang sudah belajar cara mengubah energi iblis di inti iblis menjadi energi vital. Setelah memberikan instruksi kepada Hongsha, Li Fugui menatap ketiga peri iblis di depannya dan berkata, sempurna sekali. Tidakkah kalian ingin melihat kekuatanku? Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihatnya sendiri. Setelah aku mencerna inti iblis Zanhu, aku akan mengeluarkan inti iblis dari tubuh kalian masing-masing. Aku yakin dengan berkah inti iblis dari keempat dewa iblis, kemungkinan besar aku, Li Fugui, akan menembus alam transformasi spiritual tahun ini. Setelah mengatakan ini, di depan tiga peri iblis dan Hongsha, Li Fugui mengedarkan energi vitalnya, duduk bersila, dan kemudian memasukkan pil iblis Zanhu ke dalam mulutnya. Saat pil iblis memasuki mulut Li Fugui, Chuan Kong, Xiong Ling dan Feng Ren sangat menyesalinya. Ternyata mereka menganggap masalah itu terlalu rumit. Ketika Hongsha pertama kali menemukan mereka, dia telah memberitahu mereka betapa hebatnya Li Fugui, dan meyakinkan mereka bahwa orang yang berwawasan luas adalah pahlawan, dan jika mereka tunduk pada Li Fugui sekarang, mereka setidaknya dapat mempertahankan kultivasi yang telah mereka kumpulkan selama 1000 tahun. Dan mereka, tetapi yang dia pertimbangkan adalah seberapa besar keuntungan yang diperoleh Hongsha dari Li Fugui setelah dia bergabung dengannya. Lagi pula, status Hongsha di klan iblis sudah cukup tinggi. Menurut akal sehat, sangat mustahil bagi Hongsha untuk menyerah kepada Li Fugui, dan dia datang untuk membujuk mereka agar menyerah kepada Li Fugui segera setelah dia menyerah. Namun, di hadapan Hongsha, mereka tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Pikirkanlah baik-baik. Setelah berdiskusi, keempat peri iblis memutuskan untuk mengikuti Hongsha untuk melihat situasi terlebih dahulu. Jika ternyata Hongsha benar-benar mendapat banyak keuntungan dari Li Fugui, maka mereka pun bisa mengajukan syarat-syarat mereka sendiri di hadapan Li Fugui. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Li Fugui beraksi, dia bahkan tidak memberi Zanhu kesempatan untuk melawan. Dia merasakan jantungnya bergetar, memikirkan apa yang dikatakan Hongsha. Setelah Li Fugui menelan pil iblis Zanhu, ketiga peri iblis berlutut di tanah. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Li Fugui melarutkan pil iblis Zanhu dalam waktu kurang dari 20 menit, kejayaan klan iblis di hati mereka benar-benar runtuh. Hongsha sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Pil iblis dilarutkan oleh manusia dalam waktu kurang dari 20 menit. Jika kau menceritakan ini kepada anggota ras iblis manapun, mereka tidak akan percaya. Melihat Li Fugui perlahan berdiri, dia melirik Zanhu yang telah dipukul mundur ke wujud aslinya dan tergeletak di tanah tanpa kemampuan melawan. Chuan Kong adalah yang pertama berbicara. Ia terus menyeka butiran keringat di dahinya dan berkata kepada Li Fugui sambil terisak, Guru Lembah Li, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku kali ini, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Li Fugui mendengus dingin. Dia melangkah maju, menjambak rambut Chuan Kong, dan dengan tatapan jijik di matanya, dia bertanya dengan suara lantang, bukankah kau bilang ingin melihat seberapa kuat aku? Ayo, aku beri kau kesempatan lagi, agar kau bisa merasakannya sendiri. Chuan Kong gemetar sekujur tubuhnya. Dia tahu, jika aku berani mengalaminya sendiri,
seluruh 1000 tahun kultivasiku akan sia-sia belaka. Dengan hati yang penuh ketakutan dan kecemasan, Cuan Kong benar-benar membuang aura peri iblisnya. Air mata menggenang di matanya saat ia terisak, "Guru Lembah Li, aku tak berani melakukannya lagi. Aku tak berani melakukannya lagi. Aku mohon, aku." Pada titik ini, pikiran Cuan Kong berpacu, dan ia buru-buru berkata kepada Hong Sa di sampingnya, "Yang mulia, tolong bicara untukku. Aku bingung sejenak. Seharusnya aku tidak bermain trik di depan Master Lembah Li." Wajah Hong Sha tegang, dan dia mengumpat dengan nada yang tampak tidak senang. "Jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa aku melakukannya sejak awal? Hilangkan kata ini." Hong Sa membungkuk kepada Li Fugui dan berkata, "Guru Lembah Li, saya sarankan agar seseorang yang tampak bermuka dua seperti ini, ambil saja inti iblisnya dan sia-siakan 1000 tahun kultivasinya." Bersambung.